Kemudian kalau bisa kamu jangan menyebutkan nama lengkap, tanggal lahirmu, apalagi weton kepada orang lain. Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi ya Ki ya di podcast kali ini. Nah, ini saya juga udah nyiapin beberapa video, beberapa tayangan ya Ki ya, yang temanya ada apa? Kaitannya dengan tema kita kali ini, yaitu tentang ilmu hitam. Ilmu hitam. Oke, menarik ini. Ya. Ini berarti ada di channel Asma Wijaya. Iya benar. Oke. Ini kita akan cek faktanya di video-video yang udah dikumpulin ini tuh bener nggak sih ada ilmu hitam yang seperti ini, atau nanti pendapat Ki Bagus seperti apa, nanti kita bahas juga. Oh, nonton video berarti? Benar. Oke, kita nanti mereaksi kita ulas video gitu kan? ya benar. Oke, Kita berikan ulasan. Ini kita langsung masuk ke videonya begitu Ki ya. Boleh, silakan. Nah ini ada beberapa Ki. Kita masuk ke yang pertama ya Ki ya. Ini ada di Indonesia berarti yang ini? Ya ini ada di Indonesia ini. Cuman belum nonton berarti ini? Belum nonton Ki, ini kita nonton bareng-bareng dan nanti juga Ki Bagus berikan pendapatnya seperti apa. Nah, berarti itu kan ada orang yang sakit tuh, perutnya benar, menonjol. perutnya menonjol, Mungkin membesar ada seperti seorang itu. guru. Nah, ya, itu kalau saya rasa memang pengobatan semacam itu. Oke, ini ngecek apa ini? Itu kenapa itu Ki kalau kondisinya seperti itu biasanya? Kalau ini, sebentar. Ini kalau telur, ya mungkin sampean udah lihat itu yang heboh kemarin tuh pesulap merah. Ya kan? Tuh kan telur. muncul beberapa benda-benda spiritual, ya kan? Iya. Ada paku, ada lombok yang masih ini. Ada lombok yang masih baru tuh. Masih utuh ya. Nah, menurut sampean logikanya enggak? Ini masuk logika enggak? Kalau Ya, sudah diulas kemarin, kalau saya pribadi, kalau teknik semacam ini ya kurang bisa dipercayai kalau saya pribadi, Mbak. Gitu ya Ki. Kan? Ini apakah ditunjukkan tuh si pasiennya apakah sudah sembuh atau belum gitu loh. Jadi perut yang besar tadi coba dicepetin, ditunjukin enggak? Di akhirnya videonya Ada enggak? nggak ditunjukin Ki kayaknya ini. Ya, enggak ada toh. Oke, diselesaikan aja. Jadi gini, penyembuhan semacam ini memang benar ada, tapi kalau di ini Mbak, kalau di presentase itu hanya beberapa persen saja. Untuk selebihnya entah 97% ya banyak yang oknum. Maksudnya oknum? Ya gini, penyembuhan melalui media telur, media itu kan dari dulu sudah ada. Memang ada yang asli Mbak, tapi di zaman ini susah dicari. Apalagi kemarin diulaskan sama pesulap merah, kalau penyembuhan lewat itu dalamnya itu bagaimana caranya memasukkan benda ke dalam telur, ya kan? Apalagi tuh kelihatan tuh tadi cabenya masih utuh dan kayak baru dibuat gitu loh Mbak. Kan cabai. Juga aneh. Masih ya kan? seger sih sapinya tadi kelihatan. Kemudian dari videonya juga tidak ditunjukkan pasien yang sakit apakah sudah sembuh. Tadi kan ada kan benjolan. Perutnya membesar tadi ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai kejadian seperti itu, wah perutnya kok ada benjolan, langkah yang harus dilakukan tetap ke dokter Mbak. Walaupun ada yang namanya penyembuhan secara alternatif, ke dokter itu lebih penting dulu. Dokter cek dalamnya ada apa, nah, baru nanti mau melakukan pengobatan semacam apa. Oh ini ada diagnosanya enggak, di dalamnya di ronsen ada sesuatu enggak. Kalau enggak ada semuanya tapi perutnya benjol, kemudian ada tanda-tanda dia kesakitan setiap malam yang berkontinu atau berkelanjutan, nah itu baru ada yang enggak beres. Enggak beresnya secara di luar nalar kita gitu Mbak. Kalau udah seperti itu baru ke pengobatan non medis. Boleh semacam itu, karena tidak medis, tidak udah angkat tangan, tidak ada apapun yang aneh, tetapi anehnya di perilaku, kemudian kok ada benjolan, kemudian kok sakitnya berkelanjutan, nah itu pasti yang nggak beres. Termasuk ilmu black magic ya, ini tema kita. Ilmu hitam. Ilmu hitam kan banyak, ada telur, santet, guna-guna, ya pelet. Udah kita bahas di kesempatan yang lalu. Oke, lanjut Mbak kalau ada. Ini lanjut lagi di video yang selanjutnya ya Ki ya. Oke, monggo silakan. Oh, ini bahasa Inggris ini. Percaya. Ini di luar negeri nih sepertinya. Kalau ini Mbak, memang kalau di daerah benua Afrika banyak kan suku-suku yang masih menganut animisme. Kalau nggak salah, mohon maaf, kalau animisme itu percaya kepada hal-hal gaib nenek moyang mereka.
perilaku dan ritual-ritual masih ada. Ya, bahkan kalau sampean kenal namanya voodoo kan nama lain dari ini kan, santet. Tapi di sana, nah itu masih ada praktek semacam itu. Oh iya itu. Saya pernah menonton dokumenternya. Ini sepertinya kayak penumbalan hewan, ayam. Kemudian ayam itu sudah mati, yang meninggal dunia. Ya, kemudian darahnya udah keluar, tapi kemudian kayak dipanggil lagi gitu loh arwahnya. Oh gitu. Nah, hidup biasanya lagi kan? Tujuannya untuk apa? Nah itu ayam yang putih, itu masih hidup kan? Oh, Walaupun iya, lehernya udah masih terpotong. gerak-gerak. Nah ini, jadi kita tidak perlu gumun. Perilaku semacam ini itu masih ada. Oh, iya. Bukan hanya di luar negeri, di negara kita masih ada ilmu-ilmu hitam. Jadi kita ya harus mawas diri gitu Mbak. Jadi ini hikmah yang bisa kita petik di video ini gitu Mbak. Oh baik. Kalau melakukan ini tuh biasanya tujuannya apa Ki? Oh banyak. Mereka kalau di sana ya ada yang penyembuhan, ada yang melukai, ada yang ingin mengungkap suatu kebenaran. Oh gitu. Moga lanjut. Ini, kita lanjut ke video yang di close aja dulu nggak apa-apa. Ini ditutup dulu ya Ki ya. Oke. Di video yang selanjutnya ini apa Ki? Coba kita lihat. Oh itu seperti menaburkan sesuatu ya Ki? Ini masih berlaku juga Mbak di negara kita, di Indonesia masyarakatnya masih ada yang semacam itu. Jadi kayak tanah kuburan ya, garam yang sudah diritualkan, kemudian apapun ya yang memang digunakan untuk tujuan negatif, menutup saingan kita ya, melakukannya semacam ini. Oh, tiba-tiba orangnya datang nebar aja. Loh kok bisa nebar aja gitu? Soalnya garam itu atau bendanya ataupun darah ataupun rambut itu sudah ada koneksi dengan targetnya Mbak. Biasanya nama, foto, weton, bagian-bagian rambut. Makanya Mbah saya dulu ini di pause dulu aja. Nah, kalau Mbak saya dulu mengatakan kalau kamu habis potong rambutnya langsung dibuang aja atau dipendem. Itu tujuannya agar tidak disalahgunakan orang. Kuku pun sama, langsung dipendem. Kemudian kalau bisa kamu jangan menyebutkan nama lengkap, tanggal lahirmu, apalagi weton kepada orang lain. Itu berbahaya. Nanti tekniknya semacam itu. Nah, semacam itu ya. Itu masih terjadi di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman sedang nonton, siapa yang menjumpai benda-benda aneh ya, kalau di Indonesia di warung-warung, di toko-toko itu menjumpai gumpalan tanah Mbak, itu tanah kuburan. Ada yang menjumpai kayak rambut diikat, ada yang menjumpai di Kudus ini kan dulu pernah heboh itu kayak dipocong. Ada gitu. Fotonya juga, ada fotonya, ada mantranya yang ditulis dan lain sebagainya. Itu cara menyingkirkannya gampang ya, tinggal di ini aja, kalau bentuknya gumpalan tinggal dibersihkan, dibuang, dibakar, dan adakan proses pembersihan secara energi pada tempat yang di ada ruqyah, ada ruatan, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan nanti. Begitu. Biasanya tuh efeknya menyerang kepada pemiliknya apa tempatnya? Energi, kan itu secara energi ya. Sehingga kalau itu toko, otomatis tokonya itu energinya buruk, orang nggak betah, penjualnya gampang emosian. Malas ibadah, itu yang terjadi karena energi saling tabrak-tabrakan ya. Kemudian pelanggan itu datang rasanya nggak nyaman. Kan mungkin sampean pernah nggak coba bayangkan atau ingat-ingat datang ke suatu tempat makan, tempatnya bersih, nyaman, tapi rasanya nggak kerasan, kepingin pergi. Nyaman, bener. Pernah toh? Pernah. Nah itu adalah tanda bahwa energi itu sudah nggak baik di situ. Makanya tempatnya bisa saja jadinya sepi, ya kan? Oh baik, kalau udah bukan masalah rasanya ya, bukan masalah tempatnya, karena energi tadi. Oh begitu. Baik, jadi kalau udah semacam itu seperti tadi yang Ki Bagus sebutkan ya, harus pembersihan. Oke, lanjut monggo. Ini kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini apa nih Ki? Oh bahasa Inggris. Oh, 5 tanda. Oh ini menurut mereka ya. Seseorang terkena itu. Sesak nafas menguap terus-terusan. Nah ini baru spasi ya. Ini baru saya ketahui apakah iya atau enggak. Soalnya mereka mungkin diamati ya Mbak. Tanda jadi hitam teman-teman di bawah semuanya mata. kalau ada tanda di bawah mata itu kehitam-hitaman di ini pupil mungkin ya.
Pupil enggak? Di bawah mata, ya. Atau di bawah mata sini? Atau yang dimaksudkan mana? Sepertinya yang ini Ki, di bawah mata yang di dekat bulu matanya. Ini ya. Itu kayak gitu. ada tanda kehitamannya. Kalau orang ngantuk gimana? Orang-orang ini orang yang susah tidur? Iya, bisa jadi seperti itu juga. Mungkin terjadi karena kalau kita tanda-tanda yang saya pahami juga, ketika ada orang yang kena itu susah tidur Mbak, benar juga bisa jadi itu. Tapi tidak serta merta orang yang susah tidur itu kena guna-guna atau pelet gitu loh. Lalu membedakannya gimana sih? Membedakannya, ya orangnya apakah dia mimpi yang dikejar-kejar oleh barang yang aneh, misalkan dikejar monster, kejar harimau, kejar ular, kejar orang, sampai dia ketakutan begitu. Dilanjut Mbak, ini udah ketiga. Memar. Oke, ini memar. Terjadinya memar di beberapa tanda di kulit ya. Sampai pernah ngomong sama saya, Ki, saya kok ada merah di sini. Iya. Ada beberapa penjelasan. Satu, kecapean. Ya, kalau terus di budaya kejawen, mbah-mbah saya dulu mengatakan itu ada yang namanya, itu dijilat genderuwo. Ya kan, ada semacam itu. Ngeri ya. Ada juga tanda semacam itu tadi. Nah, kalau memar semacam itu, kalau di dunia medis bisa dijelaskan secara akal sehat. Makanya harus ditunjang disupport dengan alibi lainnya. Kalau semacam itu, ya ada memar, tapi sampean nggak pernah ngerasain ciri-ciri lainnya, ya nggak masalah. Itu berarti memang murni sedang capek. Tapi kalau memar, tiba-tiba memar di paha atau manapun, kemudian ada ciri-ciri lainnya, ya ada melihat penampakan, sakit di beberapa tubuh, kemudian tidak bisa melupakan nama seseorang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa tanda yang nggak baik. Begitu. Berarti kalau disertai dengan tanda-tanda yang tak wajar itu tadi ya Ki ya. Itu yang dimakan constant headache. Ini sakit kepala yang berkelanjutan. Nah, teman-teman kan pernah saya sampaikan bahwa kalau kita sakit kepala itu normal. Mungkin ada yang sakit dengan tubuh kita. Tapi kalau sakit kepalanya adalah berkelanjutan, di spiritual itu ada tanda-tanda krusial. Maghrib kalau sakit kepala, tengah malam sama jam 3 malam. Nah, itu kalau sakit kepalanya jam-jam itu saja dan selalu, nah itu udah fix Mbak, itu kena guna-guna, bisa jadi kena santet ataupun pelet gitu. Hanya di waktu tertentu saja gitu ya? Ya, itu kan katanya kan konstan, tiba-tiba kemudian dalam waktu yang bervariasi. Iya, berkelanjutan berarti. Ya, lanjut, Oke, kita next ke video yang selanjutnya. Ini pernah lihat saya juga, Mbak. Ini ada di India, itu memang ada budaya ataupun suatu desa yang masih menyediakan ini praktek ilmu hitam. Untuk menghilangkan penyakit, ya untuk membantu masalah apa begitu. Jadi itu dulu ceritanya penurunan dari beberapa keluarga secara turun-temurun. Jadilah suatu desa begitu. Itu ada budayanya itu. Ya, mereka masih menganut, ya kan, mungkin kan budaya sama kepercayaan mereka masing-masing. Dari nenek moyang ini berarti. Iya. Banyak udah dari ada ini kan arkeologi juga kan, berarti udah lama. Oke, itu saya paham ini. Jadi memang betul ya, budaya kita itu ya memang ada yang namanya budaya ke arah spiritual. Makanya di budaya yang saya anut kan kejawen ya Mbak ya, sama juga di Jawa. Kan banyak budaya-budaya yang merujuknya ke hal-hal yang mistis, ya kan? Mitos misalkan. Kemudian ada larangan, itu kan semuanya mistis kan. Kalau di budaya yang tadi yang kita lihat di desa apa tadi, Mayong di India. Itu ya memang membuktikan budaya mereka yang semacam itu. Belum lagi nanti di Thailand Mbak, Thailand itu ada lagi suatu desa yang memang tradisinya masih praktik ilmu macam-macam, ilmu spiritual. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang secara agama masih ada di sana begitu. Berbeda jadi ya, daerah beda-beda caranya. Jadi mungkin ini tadi video terakhir. Ini mungkin yang sekalian saya kasihkan wejangannya bahwa praktek-praktek ilmu spiritual, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu masih terjadi di sekitar kita. Bukan hanya di sekitar saya, tetapi di seluruh dunia.
ya, dengan resiko, dengan keresahan yang bervariasi, ya kan, bervariasi di setiap daerah. Maka dari itu kita ya jangan ibaratnya abai begitu, karena manusia kita kan sama makhluk manusia, punya nafsu, punya keinginan ya. Kalau kita terlihat baik di mata orang lain, ya belum tentu orang lain itu mau kita baik. Pokoknya aku ingin melihat kamu menjadi terpuruk. Nah, itu berarti kan iri dengkinya. Ya, tiba-tiba ada orang yang mencurigakan, ya itu perlu dan patut diwaspadai. Kalau timbulnya tanda-tanda ilmu hitam ataupun sihir hitam, maka segera bersihkan dengan cara-cara yang kalian yakini, ya, menurut agama, menurut kepercayaan kalian dan lain sebagainya. Itu Mbak. Baik. Ya. Itu sekalian kesimpulan dari video yang udah kita tonton ya, Ki, ya? Masih banyak sebenarnya, tapi ya memang durasi nantinya. Gitu, Mbak. Baik. Jadi kalau ada tayangan video seperti ini jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya, aja ya, harus diteliti kita gitu, Mbak, pakai akal sehat juga begitu. Baik. Terima kasih, Ki. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai reaksi videonya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas dengan tema yang lainnya ya, Ki, ya. Nanti akan ada tema menarik lainnya yang akan kita bahas berdua di podcast. Oke, terima kasih. Ini jadwalnya ada loh, Mbak. Segmen kayak gini nanti jadwalnya setiap minggu. Saya udah bilang sama setiap Mas. seminggu sekali? Seminggu sekali, setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Baik. Untuk keilmuan nanti katanya nanti jadwalnya adalah setiap hari Rabu, kemudian setiap hari Minggunya adalah tentang kita berbicara mengenai spiritual, ya, kita jaga-jaga ataupun nanti kita bereaksi semacam ini. Oke, berarti setiap minggunya akan ada ya, Ki, ya? Ya. Oke, baik. Jadi ya mungkin saya bantu ngobrol. Teman-teman jangan di skip, ya, tetap support, kemudian di subscribe gitu loh, Mbak. Ya, gitu. Ya, benar. Gitu. Di subscribe, terus juga di like, di share videonya. Oke, di subscribe biar nggak ketinggalan tema-tema yang menarik lainnya. Oke, terima kasih atas waktunya, Ki Bagus. Sama-sama, Mbak. Teman-teman yang udah nyimak juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemput kasih.